Ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus akan pada kita sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita lanjutkan, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Hitung Jemaat 19. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Tuhanku Yesus. Ayatnya yang ke-37 hingga yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Para Nabi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita diperhadapkan dengan hukum kasih ini, maka nyata sekali banyak pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kita. Manakala kita seharusnya mengasihi, tetapi kita akan mendapat hidup kita ini lebih kita sering membenci saudara kita. Tapi kalau kita diminta untuk melakukan hal yang sabar, seringkali kita terbawa emosi untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya. Bahkan kita sering tidak bisa mengendalikan amarah kita. Tatkala kita dimohon Tuhan untuk merendahkan hati kita, tapi kita tidak memiliki kerendahan hati. Bahkan kesombongan seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tatkala kita harus bermurah hati, maka kita seringkali tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah semuanya ini kita akui di dalam kehidupan kita. Betapa banyak dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyesalkan dosa-dosa kita yang kita ungkapkan di dalam Hitung Jemaat nomor 28 pada yang pertama. Ya Tuhan, tolonglah. Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, jagari nafsu dunia, lepaskan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini akan menerima berita anugerah. Berita anugerah akan saya ambilkan dari kitab Yesaya 50. Kitab Yesaya 50 ayatnya yang keempat, yang demikian sabda Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan padaku
lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kemudian kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Kitab Roma 10 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Yang demikian sabda Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, kita ini berbahagia karena Tuhan pagi ini sudah memberikan kita berita anugerah. Dan tidak hanya itu, Tuhan memberikan kita petunjuk hidup baru. Marilah kita sanggupi apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan nyanyian kesanggupan. Dari Kidung Jemaat 375 kita nyanyikan pada bait yang pertama, saya mau ikut Yesus. Yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat rohani sabda Tuhan. Mari sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pun juga kami bersyukur saat ini kami boleh datang dalam ibadah walaupun dengan cara live streaming. Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan sarana yang demikian baik agar kami tetap dapat menikmati ibadah dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, saat ini kami ingin belajar untuk memahami firman-Mu melalui bacaan kitab Yohanes 1 ayat 43 hingga yang ke-51. Untuk itu kami memohon kepadamu kiranya terang Roh Kudus-Mu memimpin dan menerangi hati masing-masing kami, sehingga melalui sabda Tuhan kami boleh mendengar, mengerti, serta memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk membaca dan menyampaikan firman Tuhan. Mampukan dan pakailah hamba-Mu seutuhnya, seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami hanya boleh memandang kemuliaan-Mu saja Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Bacaan kita terambil dari
Injil Yohanes Yohanes 1 ayatnya yang ke-43. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayatnya yang ke-43 hingga 51 yang demikian. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi hari ini kita kembali beribadah, dan saat ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema berani berkata dan berkarya menyatakan sebuah kebenaran. Saya berharap Bapak Ibu saat ini jemaat yang ada di rumah mengikuti ibadah secara live streaming dianugerahi sukacita, kesejahteraan, kesehatan kita setelah kita semalaman beristirahat di dalam tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika tema kita saat ini adalah berani berkata dan berkarya menyatakan suatu kebenaran, itu artinya kita diingatkan Tuhan agar yang pertama kita menyandang predikat orang Kristen. Kita ini menyandang predikat orang Kristen, maka kita adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, berkata dan berkarya menyatakan kebenaran itu artinya menjadi sebuah kemestian bahwa sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus berani apa? Mengatakan hal dan yang benar dan berkarya dengan benar sepanjang hidup kita. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita jujur mengakui di hadapan Tuhan, maka kita masih sering kali gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, dikarenakan kehidupan kita sebagai orang Kristen kenyataannya masih jauh dari kebenaran itu sendiri. Sehingga kita menyandang predikat murid-murid Kristus menjadi ragu-ragu
tidak ada keberanian untuk bersaksi, apalagi jika saat ini saya dan Bapak Ibu masih berada di dalam kebimbangan, iman yang masih ragu-ragu, suam-suam kuku. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16, di sana dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, dari mulut Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan tidak berkenan jika kita memiliki hati, memiliki iman yang suam-suam kuku, dan Tuhan tentu tidak berkenan. Itu artinya Tuhan mengingatkan kita bahwa iman yang demikian, iman yang tadi saya katakan tidak berkenan. Melalui bacaan kita pada kitab Yohanes ayat Yohanes 1 ayat 43 sampai 51, kita bersama-sama ingin belajar dan disegarkan kembali tentang makna panggilan kita sebagai murid Kristus, supaya kita bisa berkata, berkarya dengan baik tanpa cacat dan celah, agar dengan demikian kesaksian kita nampak nyata bagi kehidupan di lingkungan kita berada, sebagaimana predikat kita sebagai garam dan terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita simak bacaan kita dari kitab Injil Yohanes 1 ayat 43 hingga 51 tadi. Di sana diceritakan kala itu Tuhan Yesus memilih dan memanggil beberapa orang untuk menjadi muridnya. Melalui peristiwa dalam bacaan kita ini ada pelajaran yang menarik dan bahkan sedikit unik untuk kita perhatikan. Sebagaimana terjadi saat itu Tuhan memilih dan memanggil Filipus, orang yang berasal dari Betsaida, kota asal Andreas dan Petrus. Tuhan Yesus mengajak dengan berkata di dalam ayat 43 tadi, ikutlah aku. Apa itu artinya? Artinya secara aktif Tuhan mengajak Filipus untuk mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang istimewa dalam diri Filipus? Apakah Filipus itu seorang yang pandai, yang luar biasa, atau orang yang saleh? Memang hal itu tidak dijelaskan secara gamblang di dalam Alkitab. Namun yang menarik bagi kita, di sini Filipus langsung merespon ajakan Tuhan Yesus. Bahkan ajakan itu menghasilkan buah ketika Filipus kemudian bersaksi bahwa dirinya telah bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Mesias. Meskipun dalam bacaan kita diceritakan bahwa Natanael sempat menyatakan keraguan hatinya dengan mengatakan di dalam ayat 46 tadi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kesaksiannya yang tidak ditanggapi dengan baik oleh Natanael, maaf saya ulangi, kesaksian yang tidak ditanggapi dengan baik oleh Natanael, namun kesaksian itu tidak menyurutkan hati Filipus. Toh akhirnya Natanael yang meskipun sempat dibayangi perasaan ragu, dia datang juga menjumpai Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tegur sapa yang demikian membuat hati Natanael tersentuh. Ia merasa mendapat perhatian karena Tuhan Yesus begitu mengenal pribadinya. Yang lebih mengherankan hati Natanael tentu tatkala Tuhan Yesus mengatakan keberadaannya sebelum bertemu dengan Filipus, bahwa dirinya berada di pohon ara yang disebutkan di dalam ayat 48. Atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atas dirinya, maka Natanael tersungkur sujud dan berucap dalam keheranan hatinya. Di dalam ayat 49 dikatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itulah kesaksian Filipus yang membawa Natanael akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus,
Lalu bagaimana seharusnya kita mengarahkan jalan hidup kita masing-masing, karena kita ini menyandang predikat sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Agar kita berani bersaksi. Sebuah kesaksian bisa terjadi dalam kesederhanaan. Wujud kesaksian melalui berkata dan berkarya menyatakan kebenaran adalah merupakan kesaksian yang bisa kita lakukan tanpa harus dengan perasaan terbeban atau takut. Kita ini telah menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan melalui darah Kristus yang begitu mahal. Dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita tidak usah takut meski kesaksian kita mungkin mendapat respon tidak seperti yang kita harapkan. Karena tugas kita di sini sebagai murid Tuhan adalah hanya bersaksi dengan berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Itulah wujud dan tugas kita sebagai orang Kristen untuk bersaksi. Oleh karena itu marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang masih seringkali kita kerjakan, agar kita dipulihkan dan diberikan keberanian dan kekuatan untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu pelajaran apa yang kita dapat di dalam firman Tuhan pagi hari ini? Nah, saya melihat ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, mari kita lepaskan jiwa kita dari keterikatan kita dengan berbagai hawa nafsu, kesenangan duniawi. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kehidupan kita dipulihkan, terlepas dari keterikatan kita dengan dosa dan berbagai kecemaran. Sebab hidup kita yang ternoda oleh dosa telah lunas dibayar dengan pengorbanan darah Kristus yang mahal, kudus dan tidak bercacat, yaitu darah Tuhan Yesus yang sama dengan darah anak domba yang dikorbankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, maka kita bawa jiwa kita lebih dekat dengan Tuhan. Apa artinya? Kita bawa jiwa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya artinya di dalam kehidupan kita, maka kita berupaya dengan segenap jiwa kita untuk bagaimana kita membangun relasi yang intim yang baik dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Tuhan itu sebenarnya ada di dekat kita. Dan Tuhan itu juga mendengar seruan hati kita. Tinggal bagaimana kita merespon ajakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan melalui cara hidup yang terus-menerus berupaya memiliki relasi yang dalam dengan Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, bergaul dan beribadah dalam roh dan kebenaran, sehingga hidup kita akan memiliki kekuatan, memiliki wibawa ilahi, memiliki keberanian untuk terus bersaksi sepanjang hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Seperti bagaimana tema kita pada pagi hari ini. Di dalam kitab Yohanes ayat 3, saya ulangi, di dalam kitab Yohanes 3 ayat 18. Di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan
dan dalam kebenaran. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita. Kejujuran, kerendahan hati, melayani, mengasihi, mengampuni, tidak merampas hak orang lain, membela yang lemah, mengupayakan kesejahteraan bersama, dan masih banyak hal-hal lain, kebaikan-kebaikan lain sebagai wujud buah-buah kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Sebuah keberhasilan kesaksian tidak selalu diukur dari seberapa banyak, seberapa besar, seberapa spektakuler hasilnya. Tetapi keberhasilan bersaksi lebih ditentukan oleh seberapa kita memiliki kesungguhan hati dan tanggung jawab terhadap tugas panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah menerima janji keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberanian bersaksi tidak berarti kita sudah menjadi orang yang sempurna, orang yang super, orang yang paham tentang Alkitab secara sangat baik. Namun kesaksian lahir dari kesungguhan hati serta niat yang tulus untuk terus bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tentu akan menolong memampukan kita untuk berani bersaksi dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Filipus dipakai Tuhan dan dimampukan menyatakan kesaksian dan kebenaran kepada Natanael, maka sekarang saatnya saya dan Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali diingatkan untuk berani bersaksi melalui berkata dan berkarya tentang kebenaran dimanapun Tuhan saat ini mengutus kita dan menempatkan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama boleh kita pahami agar menjadi berkat bagi kita sekalian untuk menyatakan diri berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini membacakan doa kita, doa syukur dan syafaat. Saya akan hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Melalui terang Roh Kudus, mampukan kami melakukan setiap firman yang kami terima dengan sukacita dan kesungguhan hati, agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami di dalam hukum kasih. Tuhan, kami bersyukur jika saat ini ibadah boleh terselenggara dengan penyertaan tangan kasih Tuhan, dan jika sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Kiranya Tuhan saat ini kami masih di dalam suasana prihatin karena terjadi pandemi corona yang kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar berupa vaksin untuk menangkal pandemi yang saat ini merebak di muka bumi ini. Tuhan, berkati para dokter, para medis dan perawat yang berada di barisan depan dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan semangat bagi mereka yang terus harus berupaya mengabdikan dirinya demi kemanusiaan. Kami juga berdoa mohon kepada-Mu atas pertolongan Tuhan akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang ditimpa musibah tanah longsor di beberapa tempat,
Juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat, dan banjir di Kalimantan serta tempat-tempat yang lain. Oh Tuhan, gerakkanlah kami untuk berempati membantu saudara-saudara kami yang ditimpa musibah. Bapa yang di surga, berdoa untuk para majelis, para badan pembantu majelis, komisi, tim panitia, dan para pengurus wilayah. Kiranya Tuhan mampukan dan berkati saudara-saudara kami ini yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Sehingga program kerja gerejamu di sini, khususnya di GKJ Ngesrep ini Tuhan, dapat diwujud nyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit ataupun masih di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan saudara-saudara kami yang kami tahu Bapak Sumarsono, Bapak Niko Koyongian, Ibu Hartono Tendo, Ibu Martin, Bapak Mujito, Bapak Sularmo, Mbak Dian, Mas Adika, putra dari Ibu Harum Pujiastuti, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa berkenan menjamah dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para orang tua kami, para sesepuh, para pinisepuh, para adiyuswa, berdoa untuk Eyang Mintosih Yunus, Eyang Kasnur, Eyang Tukijo, Eyang Yesu Gimanto, juga Eyang Kadar, Eyang Kadir, Eyang Supianto, dan para orang tua kami yang lain Tuhan, yang kami tidak bisa satu persatu menyebutkannya. Kiranya Tuhan menyertai di dalam setiap pergumulan mereka di usianya yang terus bertambah. Tentu badan jasmaninya menjadi semakin melemah, namun oleh kasih karunia Tuhan kami percaya mereka tetap boleh menikmati, mensyukuri akan kasih karunia Tuhan atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih menempuh studinya, baik yang berada di sekolah, di PAUD, TK, SD, SMP, SMU, dan juga di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan kemudahan belajar bagi mereka di situasi yang saat ini masih pandemi, keterbatasan sarana belajar mereka. Jauhkan mereka dari wabah corona Tuhan, yang bisa mengancam kesehatan anak-anak kami ini, sehingga mereka tetap dapat belajar dengan tenang dan memiliki semangat di dalam menatap masa depannya dengan penuh harapan seperti apa yang mereka cita-citakan. Kami berdoa untuk para keluarga muda yang pada saat ini belum Engkau izinkan menimang buah hati dalam perkawinan mereka. Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan di dalam iman untuk melihat rencana Tuhan yang indah, sehingga tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang di dalam hidupnya sudah merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan sediakan jodoh yang terbaik sesuai dengan rencana dan kasih karunia Tuhan. Bagi yang merindukan untuk mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan berikan kemudahan di dalam menemukan tempat pekerjaannya sehingga dapat menopang kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Ngesrep yang saat ini sebagian besar harus beribadah kembali di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati para jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam kasih, menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita pada pagi hari ini diberikan waktu untuk kita menghaturkan persembahan kita. Namun sebelumnya, marilah kita sejenak kita akan mendasari persembahan kita yang diambil dari kitab Lukas 21. Akan saya bacakan ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan, dan pada saat ini kita akan iringi dengan nyanyian yang kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 344. Kita nyanyikan bait yang pertama, ingat akan nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami merasa bersyukur dalam kondisi yang sangat sulit dalam kehidupan kami bersama-sama membawa persembahan kepadamu. Kami ingin meneladani janda miskin yang memberikan persembahan dari seluruh nafkahnya. Tidak pernah khawatir di dalam kehidupan, namun senantiasa menyerahkan kehidupan ini dalam tangan kasih setia Tuhan. Saat ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati persembahan ini, supaya dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan saudara kami yang sudah Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Senantiasa Tuhan berkati Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menyucikan di dalam kehidupannya sehingga berkenan kepadamu. Kami juga menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Berkati Tuhan Bapak Indiarno yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam mewartakan Injil kerajaan-Mu, supaya senantiasa kami mengingat akan kehidupan kami ini, senantiasa harus menjadi saksi-saksi Kristus. Ya Tuhan, ampuni apabila di dalam kami menyerahkan persembahan kepadamu ada dosa yang terselip di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, kami menyerahkan seru doa kami kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih tetap kita berdiri. Mari kita mengangkat pujian sebagai pujian kesanggupan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 376.
kita nyanyikan bait yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali di dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita sehari-hari, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang berani bersaksi, berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pujian penutup yang kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 376. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Ikut Dikau Saja Tuhan.